Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur, yaitu masih diberikan nikmat ketaatan yang mana umur ini adalah rasumal pokok daripada modal untuk bekal daripada akhirat. Karena dunia ini adalah ad-dunya darul amal. Dunia ini tempatnya beramal. Jadi menuai hasilnya di akhirat kelak nanti. Maka nikmat yang paling agung kata ulama adalah nikmat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kajian hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Dan ini salah satu ulama yang produktif di dalam menulis kitab, dan kitab beliau termasuk kitab yang mu'tabar yang banyak dipakai oleh kalangan santri ataupun para asatid dari fikih beliau, hadis ataupun tafsir beliau. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan di babul yakin wa tawakkal. Bab tentang keyakinan dan tawakal. Kemarin tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takwa, definisi takwa kemarin kita sudah jelaskan. Takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi kita hidup ini dinisbatkan kepada dua wela. Jalankan perintah, jauhi larangan. Itulah prioritas daripada seorang hamba. Dan untuk mencapai derajat takwa itu tidak bisa tanpa didasari dengan ilmu. Man ibadah bila ilmi mardud la tuqbal. Kan ulama mengatakan ibadah yang tanpa ilmu maka tertolak dan tidak diterima. Jadi takwa ini harus didasari fondasi awalnya dengan ilmu. Oh ini perintah, oh ini larangan. Kalau sholat, ibadah itu bagaimana? Ada urut syarat, ada rukun, seperti zakat, puasa, semuanya diatur di dalam kitab-kitab fikih. Maka tidak akan bisa derajat takwa kalau dia tidak mendasari pondasinya dengan ilmu. Pasti akan keliru di dalam pemahaman. Bahkan di dalam kitab Faidul Mutar dijelaskan inna rajulan, ada seseorang itu salat sitina sanatan 60 tahun la tuqbalu salatu. Salatnya tidak terima. Kenapa? Karena ketika dia berwudu dia meyakini, dia menganggap basuhan kepala itu hukumnya sunnah. Akhirnya tidak dibasuh ya. Nah, ini wudunya tidak sah. Otomatis kalau wudu tidak sah, maka salatnya juga tidak sah. Syarat rukun wajib dipenuhi di dalam perkara ibadah. Jadi takwa haruslah didasari pokok modalnya dengan ilmu pengetahuan. Imam Ghazali beliau mengatakan juga di dalam kitab Faidul Mutar, la yabda'u, tidak boleh memulai seorang hamba memasuki amaliyah ibadah, munakahan, muamalah ataupun ibadah-ibadah lainnya hatta ya'lamu, sampai dia mengetahui daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam rumah tangga, hendaklah sebelum berumah tangga harus paham itu di dalam fikih-fikih. Berapa banyak padahal sudah bisa, nyangkutnya belum bisa. Ribut dikit-dikit ngomong cerai. Itu sudah jatuh talak. Sudah jatuh talak. Ini karena tidak sadar. Jadi pentingnya ilmu pengetahuan. Karena dalam fikih talak itu seriusnya jadi
main-main aja. Bahkan digambarkan di dalam syuratul, kalau di dalam kita ada gambaran atau masail. Seandainya ada orang cuman bergurau suami istri, mau tanah, bisa aja. Allah dibagi lagi dalam dua pembahasan, ada secara kinayah, ada secara sharah, dijelaskan juga. Jadi penting pondasi ketakwaan itu didasari dengan ilmu. Kemudian babul yakin, setelah kita bahas tentang keyakinan, yakin dan tawakal. Yakin ini termasuk ibadah batiniah, ibadah yang ada di dalam hati, termasuk menyangkut keimanan. Dan pahala yang ada di dalam hati ini, pahalanya begitu besar. Kalau ibadah ini kan dibagi menjadi dua bagian. Imam Haddad di dalam kitab Nasaidiyah, ada takwa secara zahir, ada takwa secara batin. Batin ini bagian dari dalam hati. Takwa secara zahiriah seperti sholat, zakat, karena itu ibadah zahiriah, ibadah badaniah, sedekah, ibadah sholat atau korban, karena itu ibadah zahiriah yang tampak. Ada lagi ibadah namanya ibadah batinnya, ibadah dalam hati. Nah, ini yang terkadang banyak orang yang ghaflah, lalai. Ibadah dalam hati salah satunya sabar, pahalanya begitu besar. Bersyukur atas sedikit, kasyir, sedikit atau banyak. Nah, ini termasuk ibadah, menahan daripada amarah. Kemudian ibadah dalam hati selalu ridho dengan ketentuan Allah, qanaah. Ini ibadah di dalam hati. Nah, ini kadang tanpa disadari, ini kalau dilanggar dosanya begitu besar. Karena setiap di zahir ataupun di batin itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dosa-dosa di dalam hati juga. Seperti sum'ah. Sum'ah termasuk penyakit di dalam hati. Sum'ah ini ingin didengar, dari kata sami'a, asma'u. Kalau dia ngomong harus didengar, tapi kalau orang lain ngomong pura-pura tidak tahu. Ini namanya sum'ah. Ini penyakit dalam hati. Nah, kalau dia tidak mengkaji ilmu tasawuf, dia tidak terdeteksi bahwa dia punya penyakit di dalam hati. Ada lagi namanya ujub. Ujub itu ngomong tidak, tapi dalam hatinya masih mendingan aku daripada dia. Membesarkan dirinya sendiri dan merendahkan orang lain. Dosa. Dendam. Lagi sholat bisa tak produksi dosa? Bisa. Allahu Akbar. Sebelahnya ada musuhnya. Kesal ya sakit hati dia. Dendam, permusuhan. Yang kanan nyatat kebaikan dalam sholat, nyatat pahala, yang kiri nyatat dosa. Jadi bisa dalam sholat yang satu malaikat kiri nyatat amaliyah dosa. Nah, ini jadi penting mengkaji daripada ilmu-ilmu di dalam tasawuf, fikih atau tauhid. Karena segala sesuatu itu tidak akan pernah lepas daripada hisabnya Allah. Maupun perkataan ma yalfizu, tidaklah suatu lapas ila ladaihi raqibun atid, kecuali akan dicatat setiap perkataan yang keluar dari lisan kita ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawakal. Tawakal ini menyerah, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi tawakal ini sifatnya di akhir, dahulu kan ikhtiar. Terserah Allah lah, kalau mau masuk ya aku sebut terserah Allah. Ini keliru. Usaha dulu, ibadah dulu, jalankan perintah, jauhi larangan, baru berpasrah diri. Jangan langsung sudahlah pasrah lah, sholat biarlah. Ini keliru.
Kalau Allah Ta'ala sebagian Allah katakan walamma ra'al mu'min al-ahzaba qalu hadza ma wa'ada Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma jadahum ila al-iman tasliman. Dan tak kala kami melihat orang-orang mukmin yang mereka daripada segolongan mereka itu berkata, maka sungguh benar janji-janji Allah itu dan perkataan Rasul. Jadi perkataan yang benar itu otomatis memang ini lebih ditelahkan kepada Al-Quran dan hadis atau perkataan Nabi dan Al-Quran. Jadi orang-orang beriman mereka membenarkan sadaqallahu wa rasuluh. Sungguh benar atas janji-janji Allah dan janjinya Rasul. Wa ma zadahum illa imanan tasliman. Dan ketika mereka mendengar janji-janji Allah, terus apa ucapan Nabi, zadahum, menambah keimanan mereka, bertambah ketika barang sabuni yang salat subuh berjamaahnya, man kana salati subuh fi jama'atin fa ka'annama, barang siapa yang salat subuh berjamaah maka dia dapat pahala sehari semalam. Nah, ketika mendengarkan hadis Nabi, bertambah ziyadatul, bertambah keimanan mereka, semangat, jadi motivasi, tergib mereka untuk beramal. Nah, jadi orang-orang yang mereka itu mukmin, yang beriman, ketika mendengarkan janji-janji Allah dan janji Rasul, mereka bertambah keimanan. Kemudian watasliman, dan mereka berpasrah diri kepada Allah. Artinya setelah mereka berusaha berikhtiar dengan baik, mereka menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Inilah terkadang banyak orang itu stres, sakit hati, kecewa karena tidak ada tawakal kepada Allah. Kalau dia mau berbuat harus jadi semaksimal mungkin. Tidak pernah ada taslim, menyerahkan diri kepada Allah. Ya Allah, bismillah, aku sudah berusaha. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin, apapun hasilnya aku serahkan kepada Allah. Ini yang paling benar. Nah, terkadang berusaha harus jadi. Bagaimanapun harus ya jadi. Nah, ketika tidak sesuai dengan yang ditargetkan ya, ini bakalan kecewa, timbul stres. Berapa banyak sudah nyalek, habis duit banyak, rupanya gagal, stres. Karena selalu ambisi yang terlalu berlebihan, tidak berpasrah diri kepada Allah. Padahal segala sesuatu khata, baik dan buruk, itu yang Allah sudah gariskan dan Allah tuliskan. Ini yang kelirunya. Maka orang yang sudah ikhtiar dan dia bertawakal, maka orang ini tidak ada kekecewaan seandainya memang tidak ada sesuai dengan target. Allazi qala lahumun nasu inan nas faqad jama'u lakum fakhashahum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan orang-orang yang berkata kepada mereka, sesungguhnya manusia itu sungguh dikumpulkan bagi mereka itu ketika ini untuk menyerang. Sebagian lagi mengatakan takutlah engkau, tapi mereka ketika mau diserang mereka tidak ada rasa takut, bahkan fazadahum imanan, keimanan mereka malah bertambah. Wa qalu, sampai-sampai mereka berkatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi mereka tidak ada rasa takut. Nah, orang mukmin yang paling sebenarnya, yang imannya sudah kuat, yang cuman hati ada Allah, mereka tidak ada rasa takut. Rabbul alamin, Tuhan semesta alam, Malikin nas, rajai manusia. Bayangkan kalau kita sudah menyandarkan diri, mentaklukkan hati kita kepada Allah, maka orang tersebut tidak ada rasa takut. Maka di Arba'in itu dijelaskan
apabila seseorang itu takut kepada Allah, benar-benar takut kepada Allah, bukan hanya sekedar takut tapi akan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan orang ini tidak ada rasa takut juga untuk selain Allah. Tapi kalau orang yang sebaliknya, sebaliknya, orang yang tidak takut kepada Allah, Allah akan buat di dalam hati mereka takut dengan sesuatu. Takut bagaimana ini, takut seperti ini, takut seperti itu. Selalu dihantui rasa takut. Nah, mereka yang keimanannya kuat, mereka berkata hasbunallah ni'mal wakil. Maka cukuplah Allah sebagai pelindung dan penolong. Tapi kita ditolong sama si fulan. Fulan itu Allah juga yang menggerakkan makhluknya Allah. Otomatis Allah juga yang menggerakkan. Ini kadang kekeliruan. Guru kita sering jelaskan juga, seandainya ada tamu datang ke rumah, kemudian kita menyediakan makanan, itu pada hakikatnya si tamu itu menjemput rezeki. Cuman itu rezeki perantara dari gitu, tapi untuk hakikatnya untuk dia, rezeki dia. Cuman Allah titipkan melalui gitu. Memang kalau udah ngaji tauhid itu merasa punya dia dan dia yang mentasarufkan ini, keliru. Maka orang-orang yang kuat bil imani dengan keimanannya, mereka menyandarkan dirinya cukup kepada Allah. Hasbunallah ni'mal wakil. Cukuplah hanya Allah sebagai pelindung dan kalau orang sudah bersandarkan diri kepada Allah, maka segala sesuatu tidak ada di dalam hati mereka ada rasa takut. Kenapa terkadang hati kita banyak rasa ketakutan? Karena Allah itu tidak ada di dalam hati kita. Fa anqalabu bi ni'mati minallahi wa fadlillah yansahum su'un wa ridwanallahu wallahu dzul fadlil azim. Dan apabila mereka itu diberi nikmat dengan nikmat yang begitu besar dan mereka atau dijauhkan daripada bencana, maka mereka selalu ridho di dalam keadaan Allah selalu ridho terhadap mereka. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki keutamaan yang paling besar. Jadi setiap nikmat yang Allah berikan, mereka selalu dikembalikan lagi kepada Allah. Ketika mereka dapat satu bencana, mereka ridho atas ketentuan Allah. Nah, maka mereka akan dapat pahala yang begitu besar dari Allah. Dan sabar ini memang berat, tapi pahalanya begitu besar. Dikategorikan termasuk ibadah batiniyah, ibadah yang di dalam hati, yaitu sabar. Bahkan dalam ayat itu Allah katakan wasta'inu bisabri wa shalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, kalau kita mau mengutip ayat ini, kenapa enggak wasta'inu bisolati wasabri? Tapi ayat ini minta tolong dulu baru minta tolong sama Allah dengan sabar dan sholat. Karena berapa banyak orang itu sholat tapi tidak sabaran. Habis sholat marah juga, habis sholat lisannya kemana entah juga, habis sholat tapi masih juga menggibah atau merendahkan orang lain. Jadi mintalah tolong kepada Allah dengan rasa sabar dan sholat. Karena hakikat ada satu kalam daripada ulama, kullu syai'in yabda'u shaghir ilal kabir. Segala sesuatu itu dimulai dari yang kecil kemudian menjadi besar. Ilmu dari tidak tahu lama-lama sedikit jadi tahu. Anak dilahirkan dari kecil kemudian jadi besar. Kullu syai'in yabda'u shaghir ilal kabir. Segala sesuatu itu dimulai dengan yang kecil kemudian menjadi besar. Illal musibah, kecuali musibah. Kalau musibah tidak, yati ketika dia datang
kabir, datang dalam keadaan besar, panik, kegelisahan gitu, pusing gitu menghadapi masalah. Akan tetapi dia dari kabir ila sagir, kemudian dia menjadi kecil. Nah, jadi pada hakikat setiap masalah yang datang akan terselesaikan dengan sendirinya dengan seiringnya waktu berjalan. Cuman tabiat Bani Adam nafsunya pingin hari itu selesai juga. Ibarat kalau kita minum kopi nih, baru kita air panas itu, kalau baru masak jangan langsung diminum, melepuh bibir gitu. Begitu juga lah masalah, ketika datang ya sabar dulu, tenang dulu, baru lama-lama kecil kemudian hilang. Nah, hakikat ayat tadi ketika baru dimasak jangan diminum, bibir kita yang malah melepuh. Diamkan dulu sejenak, sesaat, agak-agak hangat-hangat dikit baru diseduh. Begitulah permasalahan dalam kehidupan. Nah, kalau dia sabar, masalah itu dengan seiringnya waktu mengecil dan akan hilang. Cuman kembali lagi tabiat Bani Adam selalu orangnya al-ajal, buru-buru. Pinginnya buru. Kalau pingin itu harus dapat. Kalau ada masalah pingin cepat selesai. Nah, kita tidak pernah dalam keadaan tenang. Ini paling penting. Jadi ilmu di dalam kesabaran ini penting. Cuman ini lebih detailnya tafsirnya dikaji dalam kitab tasawuf. Wa tawakkal, dan bertawakallah alal hayy, kepada yang maha hidup, allazi la yamut, yang tidak ada mati-matinya. Nah, berserahlah diri kepada sang maha hidup yang tidak la yamut, yang tidak akan mati dan tidak akan mati selamanya abadan. Tapi kalau kita bertawakal, menyandarkan diri kepada makhluk bakalan mati. Menyandarkan diri kepada kayu akan rapuh, bangunan lama-lama akan rapuh. Nah, orang yang menyandarkan diri kepada yang maha hidup, itu akan merasakan ketenangan dan rasa dirinya aman. Kita kadang di backing manusia kita rasa tenang, ini kadang keliru. Itu keliru yang sangat fatal ya. Jadi andalan telepon, sekali telepon di reject. Kemudian kalau Allah Ta'ala Allah katakan juga wa 'alallahi fayatawakkal mu'min, maka orang-orang yang beriman mereka selalu berserah diri kepada Allah. Jadi banyak ayat tentang tawakal ini di dalam Al-Qur'an. Wa qala ta'ala, dan Allah katakan juga fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau tekadmu sudah bulan, semangatmu sudah tinggi, sudah kokoh yang ingin melakukan ini, maka serahkanlah kepada Allah agar tak kecewa. Nah, itu gunanya tawakal. Ikhtiar wajib di awal itu ikhtiar. Tidak boleh kita berpaksa diri. Ada surga, ada neraka. Pasrah bela. Ada bisa ikhtiar. Surga itu dijemput. Makanya adanya miftahul jannah. Kunci surga itu ada. Nah, miftahul jannah as-shalat. Kunci surga adalah salat. Miftahul salat tahur, yaitu bersuci. Jadi digapai, tidak boleh bertawakal. Nah, setelah dia ikhtiar semaksimal mungkin, baru dia tawakal. Ketika dia sudah di puncak, bismillah ya Allah, aku sudah berusaha semaksimal mungkin, dan aku pasrahkan hasilnya kepadamu ya Rabb. Kalau memang engkau ridho, berhasil. Kalau engkau tidak ridho, ya sudah. Mungkin ada jalan lain. Nah, ketika memang gagal, tidak ada kekecewaan yang begitu berat. Tapi kalau ambisi harus jadi, tidak pernah bertawakal kepada Allah, ini kalau tidak jadi stres, bisa ngamuk, kecewa, akhirnya menyiksa diri. Jadi penting tawakal. Ini termasuk ibadah batin, ibadah yang ada di dalam hati. Wal ayati fil amri bit tawakkal, ini ayat-ayat tentang perkara di dalam tawakal ini kasyuratun ma'lumah. Sudah banyaklah di dalam ayat Quran dan sudah banyak diketahui. Kemudian Allah katakan juga
Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan seluruh kehidupan. Nah, cukup ini terkadang tidak dilandasi dengan ukuran. Berapa banyak orang itu banyak secara sekasat mata hartanya tapi tidak pernah cukup. Akan tetapi ada yang sedikit tapi merasa cukup. Jadi kecukupan ini tidak terukur daripada nilai, tergantung dia menyikapi ridho tadi, qanaah tadi. Nah, man qanaah fa iza qalilun katsir. Kalau orang itu merasa qanaah dengan yang sedikit, maka itu bagi dia banyak. Fa iza tama, kalau dia tamak, rakus, katsir yang banyak menjadi kalau jadi sedikit karena kekurangan terus. Nah, jadi kecukupan ini tidak diukur dari nilai atau banyak atau jumlah. Bahkan di dalam definisi di dalam sejarah al-ahkamul islamiyah, di dalam hukum-hukum Islam atau fikih itu kebanyakan juga adil itu dalam Islam bukan sama rata, kan tetapi wada'u syai'in fil mahali, meletakkan sesuatu pada tempat. Definisi dalam adil dalam Islam itu bukan rata. Contoh, kita punya anak-anak 2 orang laki-laki, sama-sama laki-laki. Yang satu umurnya 5 tahun, yang satu umurnya 15 tahun. Tentu dalam segi ngasih pembiayaan, jajannya berbeda. Yang kecil 5.000, yang besar 15.000. Kalau adil harus rata. Tapi Islam itu, keadilan itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang ini kecil, kapasitasnya ya 5.000. Bahkan bisa menzolimi anak itu kalau kita ngasih lebih. Akunnya kemana kan? Nah yang besar, karena kebutuhannya itu, maka kita berikan yang lebih besar lagi nilainya. Jadi definisi adil dalam Islam meletakkan sesuatu pada tempatnya, bukan rata. Ini kadang keliru. Masalah waris itu harusnya rata, tidak. Maka dalam Quran, dalam ilmu waris, kitab faraid, itu langsung nas dari Quran di surat An-Nisa, pembagiannya. Kenapa? Kalau sudah dari Quran itu qat'i dalilnya, tidak bisa lagi diganggu gugat. Nah, kalau hadis ada hadis derajat hasan, ada gharib, ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis marfu, masih pertimbangan ikhtilaf masih banyak. Tapi kalau Quran qat'i dalilnya qat'i, tidak bisa lagi diganggu gugat. Makanya untuk ilmu waris langsung nasnya dalam Quran pembagiannya. Jadi barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka akan Allah cukupi. Hatinya merasa qanaah, merasa tenang di dalam kehidupan ini yang paling penting. Merasa cukup. Inilah orang yang paling kan al-ghina laisa minal arad. Ghina itu bukan masalah lebih atau banyaknya kan, tapi al-ghina minal qalbi. Ghina itu masalah orang yang selalu ridho, qanaah. Segala sesuatu yang didapatkan ridho itu pada orang yang paling ghani. Dan itu yang merasa cukup. Kemudian Allah katakan juga, kalau Allah Ta'ala innamal mu'minuna allazi iza zukirallahu, sesungguhnya orang-orang beriman apabila nama Allah itu disebutkan, wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadahum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang yang beriman ketika disebutkan nama Allah maka akan bergetar di hati mereka. Ada rasa getaran, ya Rabb. Dulu Sayyidina Umar itu kalau dalam sholat beliau selalu menangis. Bahkan Sayyidina Umar itu di pipi beliau ada 2 garis hitam. Ada 2 garis hitam. Karena air matanya selalu bercucuran ketika mendengarkan ayat-ayat Allah. Saking kapalannya di pipi Sayyidina Umar itu ada garis hitam. Karena seringnya menangis. Kalau kita kan jarang menangis, tunggu lagi susah baru nangis.
Menangis ini salah satu bentuk kelembutan hati yang Allah berikan pada seorang hamba-Nya. Makanya kita salah satunya sunnah tafakkur, tengah malam tahajud. Tahajud itu salah satu untuk melembutkan hati. Tapi kalau yang paling afdal istiqomah arba'ina yauman, 40 hari berturut-turut akan merasakan efek kelembutan di dalam hati. Bagi orang yang temperamen, kalau mau dia merubah sikapnya, istiqomah tahajud 40 hari 40 malam jangan putus. Akan merasa ketenangan dan Allah lembutkan. Hati ini kalau udah lembut, ibadah itu mudah, ilmu itu mudah masuk. Diajak kebaikan tuh gampang, ditarik kebaikan. Jamaah itu ringan, baca Quran itu sebentar, gampang. Lisan tuh enteng tuh berzikir. Ke majelis ilmu tuh gampang, Tapi kalau hati udah keras, guru kita sering bilang kan, jangankan Ustadz, mungkin Jibril pun ngasih tahu, mungkin mental gitu. Kalau hati udah keras. Kemudian Allah berikan kelembutan di dalam hati untuk ibadah. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu, kalau ayat-ayat itu dibacakan, zadathum, bertambahlah imanan, keimanan mereka kepada Tuhan. Dan mereka orang-orang yang bertawakal. Jadi semakin kita, jadi kita tolak juga di dalam kitab Imam Haddad Risalatul Muawana, kita tolak sedikit karena nanti ada kajian kitab itu tentang masalah membaca Al-Quran, Fadilatul Quran. Nah, Quran itu disunahkan bacanya kalau sendirian, baca dengan memahami makna, tadabbur, tartil, mafhum. Nah, Al-Quran itu akan menjadi asar fikulu di hati-hati orang yang kalau membaca itu dengan makna dan memahami. Ada cahaya di dalam hatinya. Dan kalau di dalam kitab Abu Yasaid Al-Maliki itu Rasail Muhammadiyah dijelaskan juga tentang fadilatul Quran, rumah yang dibacakan Al-Quran, yang selalu didawamkan baca Quran, rumah itu akan menjadi nur, cahaya, dan menjadi ketenangan bagi si penghuni ahlul bait, penghuni orang di rumah tersebut. Tetapi sebaliknya, rumah yang tidak pernah dizikirkan, rumah tidak pernah dibawa baca Quran, rumah yang tidak pernah dibawa sholat sunnah atau ibadah lainnya, rumah itu akan mendatangkan gersang, panas, tidak enak. Berapa banyak orang itu di rumah tidak betah, di rumah tidak balik kerja ganti baju kabur, karena di rumah tidak ada ketenangan. Kenapa? Rumah itu tidak pernah dibawa ibadah. Jadi jangan tinggalkan Quran, bacalah di rumah sehari sekali, ya 1 lembar. Ulama-ulama dulu, Imam Syafi'i itu ketika bulan Ramadan beliau mengatam Quran pagi dan sore, Siti dan Maron 60 kali dalam sebulan itu. Satu harinya 2 kali khatam di bulan Ramadan Imam Syafi'i. Nah gitu. Pertanyaan, pernah tak kita menghatam ya Gur? Kalau pernah berapa kali? Jangan-jangan belum pernah menghatamkan Gur?